ketiga akan saya tayangkan, saya paparkan pada slide pertama saya. Tolong dibuka di slide pertama. Sebentar ya Pak, saya Ya, baik. dulu. Ketiga. Pak Gustam, suaranya kurang kencang. Kurang kencang suaranya? Iya. Oh, saya sudah ini pakai ini. Sebentar ya Pak, saya sudah jelas suaranya? Ya. Oke, baik. Apa kabar, Pak? Baik, dengan siapa ini? Suaranya kurang kencang. Kurang kencang. Iya. Sekarang jelas? Kurang ke mic kali, Pak Gustam. Kurang ke mic, kurang jelas. Sudah jelas sekarang? Ya. Baik. Ya, mendingan. Ya. Baik. Oke. Baik, terima kasih. Salam sehat semuanya. Kita dibebaskan daripada COVID-19 ya. Baik, saya akan mulai dengan slide pertama. Tolong dipaparkan. Halo? Ya, sebentar Pak. Ya, di sini tema yang dipaparkan hari ini metode sterilisasi dan dekontaminasi dengan teknik gamma iradiasi. Mengenai sterilisasi, dekontaminasi telah saya uraikan tadi. Mengenai begitupun dengan teknik gamma iradiasi adalah tren saat ini dalam industri dan perdagangan. Yang ketiga, tolong dibuka slide-nya nomor 2. Ya, ini khususnya kepada hari ini tentang Capita Selecta. Inilah sebagai wawasan ilmiah bagi profesi apoteker pada Fakultas Farmasi. Ini enggak sudah saya baca, ini agak sedikit ke kiri. Farmasi ya, tentang pengetahuan proses sterilisasi dan dekontaminasi dengan teknik gamma iradiasi. Ini adalah sebagai alternatif teknologi unggul dengan membandingkan proses-proses lainnya, yaitu konvensional. Dengan proses lainnya akan kita uraikan pada slide berikutnya nanti ya. Kedua, sehingga pengetahuan sterilisasi dan dekontaminasi ini dengan gamma iradiasi ini sangat bermanfaat, khususnya pada skala industri. Jadi tujuan hari ini adalah untuk skala industri, yaitu di industri pharmaceutical, medical devices, serta food dan packaging ya. Nomor 3, sebagai acuan standard operating procedures, bahan eksternal audit untuk salah satu program QA pada industri farmasi. Ini ada kaitan dengan jasa iradiasi, bagaimana produk tersebut harus di audit, bagaimana fasilitas iradiasinya mempunyai suatu jaminan mutu, atau istilah di sini adalah good radiation practice-nya. Keempat, di sini ini adalah sebagai alternatif. Ini alternatif saja ya, bukan seharusnya, yaitu alternatif bimbingan, baik persiapan tugas akhir program studi profesi apoteker maupun persiapan tugas akhir program strata 1 sebagai persyaratan akademis fakultas. Inilah tujuan-tujuan yang saya rangkum pada presentasi saya hari ini. Slide nomor 2, please. Nah, kita lihat sekarang definisinya dan pengertian tentang sterilisasi dan dekontaminasi. Sterilisasi adalah proses yang menghancurkan atau menghilangkan semua bentuk kehidupan mikroba dan virus yang dilakukan pada fasilitas layanan dengan metode iradiasi. Metode lainnya adalah dengan uap di bawah tekanan, yaitu panas kering, gas ETO atau ethylene oxide, serta proses kimia lainnya seperti hidrogen peroksida, H2O2, untuk alat kesehatan, farmasi, kemasan, dan lainnya. Sebagai contoh tentang sterilisasi ini untuk alat, yaitu alat kesehatan dengan minimal dosis, ini dosis radiasinya, ini satuannya adalah kilogray. Jumlahnya di sini adalah minimal dosis 25 kilogray. Jadi dosis serap ini pada alat kesehatan tersebut adalah jaminan tingkat sterilitasnya, yaitu SAL. Di sini kita sebut sterility assurance level pada 10
-6, pangkat -6. Maaf, biar lihat sebentar. Ya, di sini apa artinya? SAL 10 pangkat -6. Di sini adalah suatu AQL atau acceptable quality level secara random metode 1/1 juta itu sebagai steril to S9 level. Jadi 1/1 juta itu secara randomnya boleh tidak steril. Jadi ini random, ini jaminan daripada tingkat sterilisasinya. Ini referensi daripada EMI guideline ya di Amerika. Yaitu EMI guideline ini satu pasaran free market untuk medical devices, yaitu singkatan daripada Association for the Advancement of Medical Instrumentation Process Control Guidelines for Radiation Sterilization of Medical Devices. Ini telah ditetapkan untuk pre-market, khususnya alat kesehatan. Ini untuk Amerika, Europe, Kanada, atau daerah Finlandia, bahkan di Asia, Jepang juga menerapkan pada rekomendasi EMI guideline ini, khususnya untuk alat kesehatan, yaitu medical devices. Kemudian kita lihat pengertian definisi tentang dekontaminasi. Ini adalah juga kita sebut disinfeksi, adalah suatu proses perlakuan yang menghilangkan atau menurunkan sejumlah tingkat kontaminan awalnya atau seluruh mikroorganisme yang bersifat patogenik pada produk farmasi, kosmetik, serta bahan pangan, seperti misalnya khususnya untuk bahan pangan di sini adalah E. coli, salmonella pada produk perikanan, unggas, daging, dan lainnya. Saat-saat ini tentunya adalah satu rekomendasi yang diterapkan di Amerika dan Eropa tentang unggas, daging, khususnya perikanan sudah berjalan. Saat banyak eksportir yang mengekspor perikanan, misalnya lobster, kemudian udang dengan Pak Kodok yang ke Amerika, Inggris, dan Jepang. Ini untuk menghilangkan Salmonella E. coli ini harus ditreatment dengan sinar gamma. Ini sebagai satu alternatif. Next, please. Slide berikutnya, please. Nah, ini kita lihat jenis-jenis bahan produk untuk proses sterilisasi maupun dekontaminasi. Jadi tidak semua produk yang kita butuhkan secara primer atau sekunder ini harus dengan dosis yang sama. Misalnya the medical devices, pharmaceutical packaging, kosmetik tentunya ada kemasan, dry food, spices adalah bumbu-bumbu, itu spices, kemudian seasoning dan herbal, ini jamu. Kemudian fruits ini buah-buahan, vegetable, sayur-sayuran, fresh herbal. Kemudian tentang program phytosanitary export dan import, ini dilakukan oleh badan karantina atau quarantine agency di setiap negara. Misalnya untuk melihat daripada muatan insek dan sebagainya. Kemudian frozen food ini saat-saatnya sedang dimanfaatkan untuk dekontaminasi, khususnya salmonella dan E. coli. Ada masalah di perdagangan internasional. Kemudian mengenai penerapan dosis, ini adalah minimal dosis radiasi pada produk yang kita sebutkan tadi. Ini sangat berbeda sesuai dengan aplikasinya. Misalnya medical device dengan dry food atau fruit itu lain dosisnya, sesuai dengan aplikasinya yang telah direkomendasikan dari baik regulasi internasional, IAEA dari Badan Atom Nasional yang singkatan International Atomic Energy Agency, kemudian FAO, Food Agriculture Organization, kemudian WHO, ini Badan Kesehatan Dunia, dan FDA, Food Drug Administration. Ini di Indonesia, untuk kita adalah Permenkes dan BPOM sebagai FDA kita. Khususnya untuk rekomendasi produk-produk yang diiradiasi. Ini telah diundangkan sejak tahun 2009. Next, please.
Oke, ini produk-produk yang kami sebutkan tadi, ini disposable produk, jarum suntik atau surgical glove. Ini adalah bahan-bahan adalah alat-alat operasi, pisau, sarung tangan, dan baju-baju. Ini harus bebas SAL, jadi tidak ada yang berkaitan dengan organ tubuh kita. Ini dosisnya 25 kg. Ini SAL, penerapan SAL. Sterility assurance levelnya sekian, 10 pangkat minus 6 tadi. Kemudian untuk produk farmasi, kosmetik dan packaging, ini dosisnya lain. Nah, jadi kadang itu dosis minimalnya 10 sampai 15 kg. Tergantung daripada initial contamination-nya, karena pada umumnya industri farmasi telah diterapkan daripada GMP dan CPUB, cara pembuatan obat yang baik. Tentunya akan mereduce daripada kontaminasi awal, baik raw material maupun finished good-nya. Jadi di sini kemungkinan terjadi kontaminasi akan ini terjadi, probability contamination-nya akan terjadi. Jadi kosmetik pun ini E. coli pada bahan baku amilum atau produk lainnya, ini dengan dosis 10 sampai 15 kg. Next please. Nah, ini mengenai makanan. Kalau kita melihat statistik tentang food irradiation secara nasional dan internasional, ini sudah mendomisili sebesar lebih daripada 65%. Karena ini sangat benar-benar riskan. Pengaruh daripada iklim kita di Indonesia, humidnya tinggi, jadi kemungkinan besar dapat terkontaminasi. Misalnya pada black white pepper, kemudian chili powder, kemudian spices, bumbu-bumbu yang telah di grounding di sini, proses grounding, kemudian ginger, ini turmeric, kunyit ya, kemudian lengkuas, powder, sama di sini adalah daun mint yang sudah dikeringkan. Ini dosisnya 3 sampai 5 kg. Ini menurunkan tingkat initial contamination-nya atau kontaminasi awalnya dengan total plate count dengan unit colony forming unitnya sekian. Kemudian ini harus bebas daripada E. coli, fungi dan mold, merupakan program food safety program. Kemudian untuk fresh fruit dan vegetable, di sini ada salak, ini buah-buahan dari Indonesia, ini belimbing ya, kemudian duku, sayur-sayuran dan lain-lain, pisang. Ini untuk menghindarkan daripada proses pematangan buah, sehingga pada proses fermentasi kematangan buah itu akan ditunda dengan terutama enzim adalah suatu media untuk pematangan buah pada proses fermentasi. Kemudian untuk menghilangkan juga insek pada saat di karantina. Tentunya dengan kondisi yang telah disyaratkan, dengan kondisi yang cold storage lebih kurang 20 derajat Celcius, kondisi sayuran dan buah-buahan itu tetap fresh. Kemudian nomor 3 di sini kita lihat tuber, yaitu onion, yaitu bawang, potato, kentang atau fresh ginger. Ini kalau kita simpan beberapa waktu akan menimbulkan tunas. Nah, dengan teknik iradiasi ini menunda daripada pertunasan. Jadi ini juga untuk ekspor, untuk menghindarkan daripada insek yang terjadi pada produk tersebut pada badan karantina. Jadi tetap ini dengan dikondisikan temperatur sekian derajat Celcius, lebih kurang ya 20 derajat, kondisi produk tersebut tetap fresh. Next please. Halo? Slide berikutnya.
Bisa, Bu? Halo? 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 Ya, tentang pemahaman dan proses elemen sumber radiasi Cobalt 60. Ini adalah jenis elemen yang memancarkan sinar alfa, beta, dan gamma. Sebagai kita sebut di sini adalah radiasi pengion atau istilah di sini adalah ionizing energy. Di sini ada nomenklaturnya elemen radiasi dari Cobalt 60. Karena Cobalt 60 adalah elemen yang tidak stabil yang kita sebut dengan radioaktif. Karena mempunyai satu isotop yang sama dengan kobalt awalnya dari Cobalt 59, ini kita sebut dengan radioisotop. Karena memancarkan energinya daripada inti yang tidak stabil, ya, maka kita sebut di sini radionuklida. Jadi ada 3 nomenklatur. Jadi kalau bagi kita untuk menjelaskan yang awam, khususnya customer, kita harus lebih baik kita jangan sebutkan Cobalt 60 adalah radioaktif, hanya radionuklida atau radioisotop. Jadi ini satu nomenklatur yang harus kita jelaskan pada mereka. Kemudian decay energy untuk elemen radiasi ini adalah suatu nilai profit dan ekonomi. Kenapa? Kita harus memanfaatkan decay ini 1 tahunnya sebesar 12,3%. Atau waktu paruhnya 5,27 tahun. Jadi nilai ini dengan skala industri harus kita manfaatkan untuk menetapkan kos radiasinya berapa. Kemudian sumber Cobalt 60 adalah sebagai elemen yang tidak stabil dengan memancarkan atau meluruh energi ionisasinya terhadap bahan tanpa menyebabkan terjadinya unsur radioaktif terhadap molekul atau struktur suatu produk. Kenapa di sini? Karena Cobalt 60 ini adalah mempunyai ionisasi energinya 2,5 mega electron volt. Jadi hanya ion saja terujar, tidak langsung ke inti atomnya. Jadi tetap stabil, tidak menyebabkan radioaktif. Nanti kita akan lihat proses pembuatan di reaktor inti. Kemudian karakteristik daripada sinar gamma ini adalah gelombang elektromagnetik. Jadi hamburan elektron pada media magnet yang kita sebut dengan gelombang elektromagnetik terhadap produk. Next please. Ya, thank you. Kemudian current situation, ini khususnya untuk dunia perdagangan internasional, yaitu Global Sterilization and Food Preservation. Ini chart please. Ya, ini salah satu treatment dengan gas ETO atau ethylene oxide untuk produk dengan skala terbatas. Next. Ya, ini untuk medical devices, pharmaceutical, packaging atau kosmetik. Ini bisa dilakukan, namun ada residu kimianya. Kemudian next treatment, please. Dengan heat gas atau steam pada tekanan tertentu, ini untuk produk. Oke. Medical devices, pharmaceutical, packaging, kosmetik juga diperlakukan untuk produk spices, misalnya chili powder dengan kontaminan yang sangat tinggi dan pepper di sini. Dan perlakuan berikutnya dengan, tolong di sini, dengan elektron beam, yaitu hamburan elektron dengan tenaga listrik. Dengan arus yang sangat kuat, jadi memerlukan listrik yang tegangan tinggi. Makanya di sini bagi negara yang berkembang yang kurang dengan sumber listriknya sangat sulit karena merupakan suatu investment yang sangat tinggi. Kegunaannya di sini untuk produk
Ya, medical devices, farmasi, dan kosmetik di sini karena rata-rata produk medical, farmasi, kosmetik dengan density yang sangat rendah, antara 0,1 sampai 0,3 gram per cc ini density-nya. Jadi penetrasinya tidak cukup luas atau dalam. Kalau kita spices di sini density-nya 0,6 sampai 0,9 ini sangat sulit untuk penetrasi kontaminan di dalam pada kemasan yang dikemasi produk tersebut. Nah, kita sekarang dengan teknologi iradiasi, please. Ya, ini pemakaian produk sangat luas. Semua mencakup di sini, baik dry food, spices, herbal, yang density-nya sangat tinggi. Bahkan di sini frozen seafood pun, yang density hampir 0,4, 0,5, ini sangat tembus. Dan produk lainnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian kita lanjutkan dengan slide berikutnya, please. Nah, ini ada perbandingan tadi kita sebutkan tentang proses variabelnya, gamma irradiation, electron beam, ETO, dan STEAM. Mengenai produknya telah kami sebutkan tadi ya di sini. Kemudian energinya yaitu energi ionizing gamma dari kobalt 60, ini adalah radioisotop atau radionuklida dan radioaktif yang kita sebut kobalt 60 dengan electron beam. Ini memerlukan high voltage electricity sampai 5 sampai 10 electron volt. Ini sangat tinggi membutuhkan sumber listriknya. Kemudian ETO, ini hanya cukup dengan gas ETO dengan temperatur tinggi dan tekanan di dalamnya. Sekarang mengenai variabel tekanan, temperatur, maaf, ruangan temperatur tidak menaikkan, menurunkan suhu ruangan. Di sini suhu ruangan, namun ada efek terhadap high voltage tersebut akan meningkat sekian derajat Celcius di dalam. Kemudian ini high temperatur dengan pressure juga dengan steam diperlakukan sedemikian. Tentang penetrasinya, ini tidak terbatas dengan density pun berapa, hanya lama penyinaran terhadap produk tersebut dan minimal dosis yang diinginkan. Kemudian electron beam, ini sangat terbatas dengan density karena penetrasi pada kemasan, produk dalam kemasan tersebut itu tidak tembus seluruhnya. Tidak, misalnya kalau dikemas dengan selebar 60 cm, mungkin di sini hanya 30 atau 30 cm aja yang bisa masuk, tapi selainnya tidak tembus. Jadi semuanya kemungkinan masih ada kontaminan di dalam. Ini juga limited, ini limited. Mengenai safety dan environment, yang di sini ini dari EIA, Bapeten, ini Badan Pengawas Tenaga Nuklir, pemberi izin. Batan adalah pusat aplikasi dan riset. Kemudian WHO, FAO, dan Depkes. Kemudian BPOM dan Planet Sanitary Program. Kemudian di sini electron beam ini hanya EIA, Batan, dan Bapeten. Lainnya belum saya ketemukan di sini. Mengenai ETO, chemical ini residu, mempunyai residu tidak dianjurkan khususnya untuk ekspor ke Amerika, Eropa, tentang residu kontennya tidak dianjurkan. Ini perlu aging test. Jadi untuk melalui aging test ini menurunkan tingkat residunya. Jadi sangat tidak ekonomis. STEAM ini Depkes saja. Next please. Kemudian mengenai gamma irradiation technology. Jadi current situation-nya di sini. Next please. Tentang global sterilisasi dan food preservation-nya di sini adalah ini tren teknologi. Ini satu pilihan tepat yang secara internasional, safety dan rekomendasi. Rekomendasi di sini adalah ini adalah suatu alternatif internasional nasional skala dengan tidak terbatas dan non residu atau di sini tidak menyebabkan radioaktif. Kemudian berikutnya di sini
Ada lingkaran di sini, kalau tidak salah. Ini adalah satu program food safety security. Ini sudah diundang-undangkan tentang keamanan pangan, keamanan jadi food safety dan security. Ini tentang trademark-nya, jadi quality approved, jadi nilainya akan naik, high value dan hygiene dan safe, jadi aman. Kemudian ini adalah satu keunggulan dan clean. Rising market, jadi meningkatkan daripada nilai market startup internasional. Sehingga produk-produk kita, misalnya frozen food yang akan diekspor merupakan suatu nilai tambah devisa negara kita. Kemudian ini tentunya dengan bebas bakteri yang sifatnya patogenik. Next please. Kemudian production process. Nah, bagaimana pembuatan kobalt 60 sebagai elemen yang tidak stabil? Ini adalah sebagai berikut. Kita tahu bahwa kobalt 60 adalah radioisotop. Ini diproduksi dari kobalt 59. Jadi kobalt 59 dan kobalt 60 satu elemen yang kita sebut dengan isotop kobalt 60. Di mana kobalt 59 ini tidak stabil. Ini terdapat di kerak bumi. Next please. Kemudian dimurnikan menjadi, kita lihat proses reaksinya di cara pembuatan kobalt 60 di suatu proses di dalam reaktor inti atau nuclear reactor. Next please. Ini kobalt 59 ini elemen yang tidak stabil yang ada di kerak bumi, kemudian dipurifikasikan sampai 99% metal kobalt 59. Ini nomor atomnya, di sini adalah massa neutron 59. Ini proses fusion reaksi, di sini adalah penembakan satu neutron. Sehingga produk tersebut pada nilai massanya menambah satu elektron, jadi tidak stabil di intinya. Ini tidak stabil, karena tidak stabil akan meluruhkan energinya yang kita sebut dengan decay energy. Next please. Ini meluruh, jadi expose gamma radiation. Jadi gamma radiation, jadi expose, ini mempunyai waktu paruh 5,27 tahun atau dapat diperhitungkan decay-nya 1 tahun adalah 12,3%. Nah, 12,3% itu adalah nilai economic profit kita, di mana nilai-nilai cost setiap bahan yang kita iradiasi. Kemudian pada saat berikutnya sini. Nah, pada expose yang terakhir tidak mengeluarkan energinya, energi ionisasinya di sini menjadi nikel yang nomor atom 28. Ini nikel ini adalah stabil dengan massanya 60. Oke. Next please. Gamma radiasi ini adalah gelombang elektromagnet dengan high energy yang kita sebut tadi ada ionizing energy. Irradiation dengan dosis di sini adalah absorb dose-nya untuk produk yang satuannya adalah gray. Jadi 1 kg sama dengan 1000 gray. Next. Nih sini kobalt 60 ini dikemas, ini kobalt 60, ini satu elemen dikemas, kemudian masukkan dalam pensil ya. Jadi encapsulated, seal. Setelah seal itu kan yang ditutup, ini hanya satu pengamatan secara review aja. Kemudian di loading ke dalam source rack di kolam suatu chamber fasilitas. Next please di sini. Ya, ini kolam iradiatornya. Hanya perlakuan daripada semua load, semua handling hanya di dalam air untuk menghindari paparan radiasinya. Next please. Ini kita lihat kobalt multipurpose gamma irradiator kategori 4 adalah daripada wet storage recommended by EIA dengan safety regulasinya. Semua handling
Apabila sumber tidak digunakan, dimanfaatkan lagi, harus direndam, diproteksi dalam air sedalam 10 meter. Next, please. Nah, ini salah satu contoh irradiator dari Kanada tipe kategori 4 sweat storage. Ini air harus bebas mineral, demin water dalam air untuk sebagai shielding safety-nya. Ini direkomendasikan kepada EIA, Badan Internasional Atomic Energy kita. Next, please. Ini adalah sumber kolam yang di dalam ini sedalam 10 meter. Inilah mekanisme produk yang harus diekspos, disinarkan sesuai dengan waktu untuk mendapatkan dosis yang diminta. Nah, kemudian produk diputar di dalam satu mekanisme produk tersebut, kemudian dikeluar, di unloading. Ini loading areanya. Loading area artinya produk yang belum diiradiasi. Dan di sini taruh di warehouse. Kotak disebut di sini, kotak ini yang ini adalah tooth. Ini adalah roof plug untuk ventilator atau loading kobal apabila next year kita harus pesan karena produk akan meningkat sehingga lama penyinderan itu akan dihindari. Next, please. Nah, disinilah bagaimana penetrasi sinar gamma itu. Dengan kertas saja pun ya ini akan liwat, kecuali dengan sinar gamma sama beta ini akan tertahan, beta alfa tertahan, tapi gamma di sini akan tembus baik di aluminium atau dengan timah yang tipis. Sehingga pada dinding yang kita lihat irradiator tersebut adalah mempunyai density 2,1 gram per cc. Begitu padatnya dan tebalnya hampir 2 meter. Ini safety-nya. Next, please. Ibu bisa mengoperasikan, kita mau lihat ini pindah kepada itu, ke bawah. Ya. Ini dipencet. Kembali kepada itu lagi, ke itunya. Kalau kita bisa lihat prosesnya. Jangan di zoom. Nah, halo? Sebentar Pak, coba saya. Oke, ya. Ini ada video ya Pak? Ada video ya. Nanti itu kembali kepada itunya, pada slide yang Sebentar. nah, itunya nanti kita pencet. Nah, ini kita pencet saja di sini ya. Pencet aja di sini, Bu. Tidak bisa. Ya, pencet nanti timbul package di sini aktifnya. Ya. Nggak bisa ditemukan. Nggak bisa ya. Oh, di sana nggak ada aplikasinya ya. Oh, maaf sekali. Dilanjutkan saja mungkin ya Pak. Oke, next slide aja. Nanti bisa dibagikan, di-share kepada teman-teman yang bisa melihat proses bagaimana produk-produk diiradiasi dengan jumlah skala besar. Next, please. Next slide. Ya, jadi bagaimana kita di sini, how does gamma irradiation works? Jadi bagaimana membunuh bakteri dan virus, juga dengan virus corona juga bisa mati. Slide berikutnya, ini di sini bisa ditunjukkan. Nah, inilah satu model daripada molekul DNA, molekul daripada bakteri atau mikroorganisme, kecuali virus tidak bentuk molekul ya. Hanya bakteri. Ini di dalamnya adalah DNA, deoksiribonukleasidnya di sini. Ini satu rantai yang sangat panjang DNA. Juga insek juga. Bagaimana proses mekanisme untuk membunuh atau meniadakan atau menurunkan bakteri, bakteri atau mikroba yang sifatnya patogenik adalah sebagai berikut. Di sini ada tulis. Ada gamanya di sini. Ya. Jadi sinar gamma ini adalah suatu foton energi dari radioisotop akan menembus
Bakteri adalah virus melalui sel membrannya langsung ke intinya, yang di inti sini adalah DNA, deoksiribonukleik asid akan terputus, akan terurai secara struktur kimianya. Jadi sehingga tidak ada tingkat pertumbuhan, tidak ada lagi. Next di sini. Kita akan bagaimana rusaknya. Nah, disinilah destroying the DNA synthesis and reproduction mechanism of bacteria virus to stop them from growth. Nah, ini akan pecah ya. Jadi tidak ada pertumbuhan bakterinya. Next please. Ya, kita lihat di sini dosis serap iradiasi terhadap satu bahan. Dosis serap ini bisa diperhitungkan dengan rumus demikian. D di sini adalah dosis serap, yaitu joule per kilogram ya. Delta E di sini energi yang ditransfer radiasi ke material atau joule. Delta M adalah massa material kilogram. Jadi pada umumnya yang kita pakai di sini adalah unit nilai 1 joule per kilogramnya adalah 1 gray. Jadi dosis serap pada mulanya menggunakan satuan rad. Ini radiation absorbed dose. Namun sekarang digunakan satuan gray. Namun di Amerika masih dipergunakan dengan rad. Misalnya di sini dosis steril minimal dosis ada 25 kg. Ini sama dengan 2,5 megarad. Kalau di Amerika dengan pre-market for medical devices minimal dose adalah 2.5 megarads. Jadi ini steril. Jadi bisa untuk bahan pangan maksimal 10 gray atau 1 megarad. Oke, next please. Kok suaranya double? Halo? Bisa didengar suaranya? Bisa, Oke. Pak. Bisa, Pak. Terima kasih. Kita lihat dengan GMP dengan versus GIP atau Good Irradiation Practice dengan Good Manufacturing Practice-nya. Jadi kita di sini ada beberapa poin yang kita tayangkan, harus memenuhi persyaratan validation prosedur untuk produk. Jadi kita ambil sampling, membandingkan daripada kontrol yang tidak diiradiasi sampel. Kita harus belajar dengan bioburden study atau initial contamination di dalam satuan colony forming units-nya atau CFU. Kemudian kita amati dengan physical property analysis-nya, jadi perubahan warna, odor, atau struktur kimianya. Apakah produk tersebut tidak sesuai dengan dosis yang diperlakukan sekian kilogram. Kemudian dilakukan dengan aging test sesuai dengan SOP industri farmasi yang berkaitan. Kemudian dengan bagaimana GIP dilakukan, dosimeter dan reader. Reader di sini adalah spektrometer untuk membaca daripada dosis meternya. Ini dengan secara rutin harus dikalibrated, harus dikalibrasi sesuai dengan angka yang dibaca. Kemudian diterapkan dengan SOP atau Standard Operating Procedure handling produknya agar produk tersebut ini tidak rusak sebagaimana diperiksa kualitas incoming produknya. Kemudian secara rutin internal training program atau GMP Management, Radiation Safety, Processing, MTC. Ini MTC adalah maintenance dan customer service. Ini sangat penting untuk profit dan ekonomi. Kita bagaimana kita mempresentasikan pada customer sehingga customer tersebut akan kepada apa nih? Oke. Mengisi daripada kesempatan untuk diiradiasi. Kemudian commercial run, apa yang dibutuhkan di sini adalah minimal dose setting untuk request product on validation. Jadi proses komersialnya ini persyaratan adalah minimal dosis yang telah dilakukan melalui proses validasi di sini. Sampling, bioburden study, physical property analysis, kemudian aging test. Ini sudah dilakukan dan sudah di-approve oleh QA Department. Kemudian ini baru kita set dengan itunya apa tuh dosis yang kita lakukan sesuai permintaan. Kemudian personal kualifikasi, masing-masing ada kualifikasinya, khususnya di processing dan maintenance dan manajemennya. Kemudian
QA program ini adalah farmasis atau apoteker atau kemis. Ini saat profesi apoteker ini sangat familiar untuk industri fasilitas iradiasi di sini. Kemudian internal audit dilakukan setiap saatnya. Oke. Kemudian product density untuk gamma radiasi. Ini tergantung pada raw material dan finished good-nya. Ini harus kita perhatikan dengan kandungan air, water content versus high dose, steril. Karena akan merubah secara fisik dan color, kemudian bau, odor, kemudian packaging material dengan high dose, ini tensile strength-nya bisa misalnya PP, polypropylene akan tensile strength-nya akan akan menjadi tidak strength lagi, akan break acknowledgement break-nya. Next please. Kemudian tingkat penerimaan rekomendasi seluruh dunia atau worldwide consumer acceptance dan recommendation. Ya, tentunya di sini adalah IAEA, International Atomic Energy Agency, Bapeten, tentang safety regulation-nya, wet atau dry storage, ada device requirement-nya. Personal kualifikasi, kemudian produk aplikasinya setelah di riset, melalui riset tentunya kita berkaitan dengan Batan Research, kita kerjasama dan sangat penting adalah di tempat kita, tempat fasilitas iradiasi harus dilakukan dengan SOP validation prosedurnya. Kemudian WHO, FAO, FDA juga, Depkes, Departemen Pertanian, atau di sini Deptan di sini ada Phytosanitary Program atau badan karantina. BPOM telah mengeluarkan Permenkes nomor 701 garing Menkes garing Per peraturan garing 8 tahun 2009. Ini tentang iradiasi bahan pangan. Kemudian kita bisa lihat juga Directory of Gamma Processing Facility yang member state di seluruh dunia ini di-issued pada tahun 2004. Next please. Kemudian parameternya, di sini ada parameter desain dan density product ada dose uniformity-nya atau rasio dose-nya antara product demands over demand. Density product, penentuan throughput ini. Kalau suatu desain iradiator ini menentukan juga dengan dose uniformity-nya atau Dmax over Dmin, dapat diperuntukkan throughput berdasarkan jumlah energi yang terpasang. Cycle time, ini adalah waktu paparan suatu produk, korelasi dengan sumber elemen yang terpasang, dan di sini berat jenis suatu produk. Dosimeter, absorb dose, inilah dosis yang diserap, baik maksimal maupun minimal. Kemudian Radiation Safety Program, SIB, Surat Izin Bekerja ini dikeluarkan oleh regulatory body oleh Bapeten. Next please. Kemudian Indonesian current market, ya ini mengenai ekspor, please. Ini kami dapat terus kita tayangkan semuanya saja. Ya, ini kami dapat di Badan Statistik. Total frozen food ini berangkat shrimp, tuna, crabs, cumi-cumi, seafood atau rumput laut dengan lobster, total ini sekian, ini nilai itu kilogramnya ke negara tujuan, khususnya Vietnam di sini. Vietnam sangat banyak mengimpor bahan-bahan lobster kita yang tidak diiradiasi dan di sana diiradiasi. Ini informasi ini kita dapat di Medan, KKP Medan, ya. Jadi ini diolah dari BPS, penguatan daya saring di sini. Kemudian spices juga ada cengkeh, ada kakao, herbs, ginger, tea dan sebagainya. Ini di negara tujuannya. Ini ekspor yang kami dapat di Badan Statistik ya sekarang saat ini. Tahun 2019 baru menjelang COVID-19. Next please. Ini nilai tonnya, tonasenya. Ini salah satu devisa yang untuk negara kita. Please. Nah, kita lihat jenis jumlah iradiat seluruh dunia.
Ini tercatat, tayangkan semua aja Sarah, please. Ya, jadi tercatat di Directory Gamma Processing di IAI tahun 2004. Di Asia Pasifik juga termasuk Indonesia ini jumlahnya 44. Ya, jadi total semuanya di sini adalah 123. Nah, kita lihat di sini ada itu lagi komen, please. Ya, satu lagi di sini. Nah, di sini kita lihat di tahun 2004 sampai 2009 ini di Gamma Edition di Asia Pasifik ini mencapai sampai ini ada tulisan di sini. Dari 44 sampai 99. Jadi hampir 200 200%-nya. Jadi sangat benar-benar di tren teknologi, sedangkan di Indonesia ini hanya 2. Satu yang ada di Batan, yaitu Merah Putih, ini baru. Kedua, tempat saya pernah bekerja dari tahun 1960 sampai 2005. Sekarang namanya sudah ganti Relion, sudah dibeli oleh Singapura. Hanya 2. Nah, saat ini saya sebagai konsultan project Gamma Accelerator, mungkin ada Bapak Ibu atau reklamasi yang bisa menginvest, kita akan bangun. Mungkin di Surabaya, Medan, atau di Jawa Tengah yang banyak jamunya. Jadi saat ini adalah di Indonesia sebagai komersial cuma 1, dan Batan adalah sebagai semi komersialnya. Dan rencana Batan akan membangun di Indonesia inilah sangat layak untuk dibangun karena bermacam ragam produk khususnya pangan atau perikanan atau bahan kosmetik, farmasi dan sebagainya. Ini sedang lagi dalam proses penggarapan. Next please. Lisensi dan registrasinya di sini ini RSO atau Radiation Safety Officer. Itu bagaimana kita persyaratan mengoperasikan fasilitas harus ada RSO-nya yang telah dikeluarkan oleh Bapeten. Ada seorang bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan radiasi atau menyusun daripada SOP untuk menghindari daripada safety regulation-nya. Next please. Ini training dilakukan oleh Batan, research, sedangkan Bapeten adalah mengeluarkan perizinannya. Enggak jalan nih. Ya, ini registrasi nasional dan internasional ya. BPOM, certification FDA, RI, seminar dan sebagainya. IAI International Trademark, kita harus mengikuti training International Meeting Radiation Processing. Apabila kita memiliki fasilitas, kita diundang sebagai member state bahwa kita ada fasilitas iradiasinya. International trademark-nya ini, oke, next please. Komplikasinya, apabila kita akan membuat studi kelayakan 3 atau 4 kategori ini kita harus analisis tentang SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, treat-nya dengan PESTEL, political, economic, social, technological, environment, dan law regulation-nya. Di sini tentunya kita harus melihat capital dan human resources-nya. Persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, kemudian strategi yang sangat penting tentang bisnis analisisnya, market. Ini market strategi sehingga menjadikan suatu kelayakan untuk pencapaian return on invest-nya atau ROI. Harus kita pelajari SWOT analisisnya dan PESTEL yang saya sebutkan di atas. Next please. Thank you very much. Quality and safety you can reply on. Thank you. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan mohon maaf dan saya akan menunggu beberapa mungkin akan ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Gustam ya atas materi yang sangat komprehensif sekali ya, detail ya penjelasannya terkait dengan industri tadi. Nah, selanjutnya akan saya pandu untuk sesi diskusi ya. Jadi silakan bagi mahasiswa atau mahasiswi atau Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya kepada narasumber kita pada pagi hari ini, kami persilahkan. Ya, atau ada yang ingin bertanya melalui chat juga kami persilahkan. Silakan.
Mohon maaf apabila pertanyaan tidak kami jawab secara sempurna, nanti akan kami tuliskan, kita minta nomor HP secara WA atau email, nanti kita akan detail menjawabnya. Terima kasih. Oke. Baik, silakan. Oke, sebutkan namanya, dari mana? Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dengan Bapak Nggak siapa? ada yang nanya, saya nanya, Bu. Mohon izin, Bu Moderator. Ya, silakan. Saya Ahmad dari Rumah Sakit Fatmawati, Pak. Oh, Rumah Sakit Pak Mamati. Ya. Rumah Sakit Pak Sih kok Mamati. suaranya ada double ya? Double Tidak suara. ada. Kalau di kami tidak ada, Bu. Kayak ada suara video berjalan gitu. Tidak ada yang enggak ada ya. Di saya tidak ada sih. Nggak Mungkin sih, ada, Bu. mungkin ada getaran apa mungkin. Oke, gimana Pak Ahmad dari Rumah Iya, Sakit mungkin, Fatmawati ya? Ya, Pak. Baik, Pak. Kita ini kan dalam pelayanan COVID ini kan juga banyak ya, Pak. Ya. Termasuk di minggu-minggu pertama karena keterbatasan APD sebetulnya ya. Ya. APD mulai dari hazmat sampai ke N95 masker. Nah, ini kan sebetulnya ada upaya untuk di reuse. Baik, itu sangat baik itu. Baik. Cuman karena reuse kita itu kalau di kita kan punya CSSD tapi tidak punya itu sinar gamma kan, tetap kita hanya cuci secara manual dengan pelarut air terus ditambah deterjen, nanti ada proses enzimatik untuk meluruhkan lemak atau DNA ya. Nah, dulu itu kita juga sempat kepikiran gimana caranya kalau barang reuse ini sudah kita cuci bersih, kemudian kita kerjasama untuk disterilkan dengan gamma gitu. Tapi waktu itu kita mikir ini mau di mana sterilisasinya? Suaranya double ya. Oke, Nah, baik. jadi yang saya tanya itu dua, Pak. Ibu kalau Rika, model begitu mungkin nggak dilakukan dengan pihak ketiga. Kalau emang nilainya lebih ekonomis kan sebetulnya lebih bisa membantu dengan parameter sterilisasi yang lebih maksimal dibanding kalau kita hanya menggunakan suaranya panas tuh double. Ya. Nggak tahu apa di tempatnya aku bagaimana. Pak Ahmad, pertanyaan cuma cukup 1 dan 2 ini? Cukup ya? Lanjutannya ada, Pak. Mungkin ada yang lagi kuliah atau apa kali ya? Ya, Ibu Rika, mungkin setiap pertanyaan langsung saya jawab, tidak? Boleh. Boleh saya langsung jawab ya? Boleh langsung dijawab saja, Pak Ahmad dari Rumah Sakit Fatmawati ya, benar ya? Halo Pak Ahmad. Mengenai APD yang sudah use, ini tentunya adalah disposable ya. Ini sangat non-ekonomik kalau kita throw away. Ini kemungkinan kita lakukan dengan pihak kedua atau ketiga secara akumulatif. Namun kita perhatikan secara fisiknya tidak berubah atau talinya tidak putus dan tidak sobek. Ini bisa di-reduce. Jadi apabila tidak kotor, kan radiasi kan tidak membersihkan secara kotoran. Hanya tujuan adalah mikroorganisme dan virus gitu ya. Ini dikolek secara spesifikasi, secara fisik yang utuh, kemudian ini kita dibuatkan SOP, baik transportasi, packagingnya harus dikemas dengan sempurna sesuai dengan yang baru, kemudian kita iradiasi. Tentunya sebelum diradiasi kita adakan suatu validation dulu, ambil contoh sampling prosedurnya. Kita radiasi dengan dosis 10, 15, 25 kg, cukup 3 aja. Kemudian kita cek di lab tingkat sterilitinya. Apabila 15 kg cukup steril, maka kita akan membuat surat permintaan kepada fasilitas iradiasinya itu dengan dosis sekian sesuai dengan validasi yang kita terapkan. Nah, mengenai material, misalnya masker APD, kita lihat ini dari raw material mana, apakah dari polipropilin atau dari polyvinyl chloride, karena produk material tersebut dibuat dari PP dan POD dengan dosis tinggi akan menyebabkan odor ya. Struktur kimianya, koordinasi hidrokarbonnya akan putus pecah, menyebabkan daripada gas H2 atau bau
pernapasan kita. Ini harus kita perhatikan, pertama materialnya, kemudian SOP, repackagingnya dan transportasinya. Dibuatkan satu unit, cost berapa, dibandingkan kita kalau beli baru berapa. Saya rasa kalau di reduce, recycle dengan gamma, ini bisa. Dengan yang dilakukan Pak Ahmad sekarang dari Rumah Sakit Pak Muati dengan air, sabun, itu saya tidak menjamin, karena deterjen dan sebagainya kalau tidak dicuci digilas dengan air, kemudian kita jemur, dan jemur itu proses penjemur kita tidak tahu. Di udara kan ada mainan, misalnya Candida dan sebagainya, sehingga mempengaruhi pada tingkat sterilitas daripada produk tersebut. Jadi kemungkinan terjadi yang secara probability-nya itu virus akan nempel lagi, kemudian yang lain, bakteri yang lain dengan Staphylococcus aureus akan nempel juga, mempengaruhi pernapasan kita. Jadi yang perhatikan sekarang adalah bagaimana kita melakukan kemasan yang baik, mengemas dengan yang baik produk tersebut sehingga kita sterilkan. Menurut saya dengan pencucian sabun itu kalau bisa ya itu yang saya sebutkan tadi ya. Tapi kadang-kadang kita reduce recycle dengan cuci sabun sudah cukup bersih, kecuali tangan. Tangan tidak langsung dengan pernapasan melalui bronkial kita. Tangan kan hanya anggota luar, cepat kering, tidak langsung melalui organ tubuh kita ya. Itu hanya dekontaminasi proses kalau pencucian tangan. Tapi untuk jaminan sterilitinya yang mengganggu daripada pernapasan kita, khususnya bronkial ke paru-paru kita ini harus bebas dengan bakteri atau virus, ya, Candida atau Staphylococcus aureus ya, atau yang saat ini yang sedang melanda adalah Corona atau COVID-19 ini. Ini saran saya Pak Ahmad. Bisa saya minta nomor HP-nya Pak? Nanti saya hubungi pihak ketiga atau nanti kita adakan semacam ya seminar bagaimana kita reduce recycling. Kita harus kerjasama dengan Menkes atau BP POM. Kita duduk sama-sama bagaimana recycling daripada APD masker ini kita dapat lakukan, kemudian kita lakukan daripada validation-nya produk tersebut, sehingga itu direkomendasi oleh Depkes atau BP POM. Bisa saya nomor HP Bapak? Ya, nanti Pak Ahmad? saya WA. Nanti saya WA, saya WA-in ke Bapak. Nomor HP saya ada ya? Satu lagi, Pak. Ya, Pak satu lagi, Pak. Ya, silakan. Ya. Ini kan kita juga kalau pembelanjaan untuk alkes ini kan besar sekali ya, hampir 40% dari budget belanja farmasi ya. Dan itu juga semuanya emang di single use, terutama untuk device-device yang memang harus single use seperti needle atau syringe atau yang lain ya. Nah, yang selalu saya saya anggap sebuah kritikal, tapi kita juga susah mendeteknya bahwa distributor alat kesehatan itu kan banyak variannya ya. Terutama yang masuk di LKPP ini juga ada yang standarnya Europe, ada yang dari FDA, Amerika, ada yang dari Australia, ada yang dari Jepang atau Korea ya. Nah, yang susah kita verifikasi ini kalau standarnya itu dari India. Mohon maaf nih ya Pak, jadi nyebut negara. India atau China gitu, atau Tiongkok. Nah, kita kan pernah satu waktu kita tuh mengadakan produk-produk yang dari, kalau kita biasanya klasterisasi itu dari produk golongan C karena berdasarkan harga emang rada murah itu. Tapi terus kita lihat itu di materialnya itu masih ada serpihan seperti minyak kalau di syringe itu ya. Sebagai pelumasnya di pagernya itu masih ada kelihatan pelumasnya gitu. Nah, kita kan jadi curiga. Sementara itu kalau dikonfirmasi dengan kasus IADP, infeksi aliran darah primer itu kan ekivalen sebenarnya. Tingginya angka IADP itu bisa dipicu dengan material-material yang kita curigai terkontaminasi gitu Pak ya. Dalam arti sterilisasinya nggak bisa kita pedomani karena kalau dalam izin edar kan pasti sudah dibuat dalam standar PKRT yang kementerian itu yang untuk alat-alat kan sudah dibuat berdasarkan ajuan di awal ya. Nah, yang saya mau tanya itu gimana cara sederhana kalau kita mau mendeteksi bahwa dia itu masih terkontaminasi apa tidak, karena kan rutinitas belanja itu kan tiap bulan ya selalu datang terus kita verifikasi dengan cepat itu. Kalau ada semacam media selain kultur ya Pak, kalau kultur kan memang diniati untuk
cek ya. Ya. Caranya Baik. gimana Pak? Ya, Baik. kasih. Baik, saya bisa langsung jawab. Ini yang untuk khususnya medical devices ya. Untuk steril ini ada single use disposable. Jadi sekali pakai harus dibuang gitu Pak ya. Tetapi selama kemasan tidak break, itu nomor satu, itu dijamin tingkat sterilisasinya kalau kita menggunakan dengan dosis iradiasi 2,5 megarat atau 25 kg, itu dijamin SAL-nya tetap steril. Itu salah satu disposable. Tapi kalau sudah sobek atau pecah itu tidak dijamin. Jadi itu tentunya tidak akan dihitung kategori sterilisasinya. Karena ini sangat benar-benar tidak kita bisa lihat dengan spontan kasat mata, apalagi saat-saat sekarang ini dengan virus ini kan harus gerak cepat, tidak ada waktu untuk menguji untuk 1 minggu, 2 minggu ini. Kita lihat apabila disposable tersebut break sebelum dipakai, itu dianggap tidak steril. Kemungkinan terjadi rekontaminasi atau kontaminasi silang. Tapi kalau glove yang Bapak sebutkan dengan atau produk lainnya yang ada kandungan oil dan sebagainya, itu saat ini saya belum amati, namun ya mengenai ini tentunya pengaruh terhadap organ tubuh kita kalau langsung berhubungan dengan organ tubuh di dalam, khususnya dalam darah ya. Kemudian dengan needle ini tentunya akan dibuat dengan aditif elemen daripada plastik, atau plastik itu kita lihat plastik dari material apa. Apabila itu dari polyvinyl chloride atau polypropylene atau dengan karbonat, itu tidak tahan radiasi dengan dosis tinggi pada dosis 2,5 megarat atau 25 kg akan menyebabkan bau karena struktur kimia daripada polimer hidrokarbonnya akan pecah ya, akan terurai menyebabkan bau dengan gas H2 atau Cl. Cl2 kan gas berwarna kuning. Jadi produk tersebut akan tidak sesuai dengan spek yang kita ingin mengenai needle ya. Kecuali akan khususnya dia hanya logam atau maaf ngomong untuk alat bedah, gunting, pisau yang dibuat dengan fuse 100% metal itu direkomendasikan bisa juga. Jadi sebelumnya harus dicuci dengan plek-plek darah dan sebagainya, kemudian dikeringkan, kita kemas sebelumnya, kita sterilkan dengan sinar gamma. Itu dianjurkan. Mengenai tadi Pak ya, mengenai belanja 40% ya dengan diragukan produk maaf ngomong dari India, ini saya juga belum saya jumpai dengan kandungan oil atau minyak dan sebagainya. Namun pada prinsipnya untuk alat kesehatan kita perhatikan kemasan tersebut selama masih seal itu masih dalam keadaan SAL 10 pangkat. Itu Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Ya baik Pak. Next please. Oke, mungkin pertanyaan ada disampaikan juga melalui chat ya Pak. Saya bacakan. Selamat pagi Pak Gustam. Ini dari mahasiswa nih Pak Kevin ya dari Prodi Apoteker. Ingin bertanya mengenai ROI dari mesin iradiasi. Mesin iradiasi bisa operasional selama berapa lama dan pada umumnya perlu berapa lama baru bisa dihitung break even-nya. Begitu Pak. Oke, silakan itu bisa aja. langsung dijawab mungkin. Ya. Mungkin dari Pak Kevin ini mau invest silahkan, nanti kita menghubung, kita duduk sama-sama. Namun pada prinsipnya harus dihitung CAPEX. Jadi capital expenditure dan OPEX-nya ya. Jadi nilai misalnya bahan, lahan, area minimal 1 hektar, kemudian harga mesinnya berapa kita $1 ya, rata-rata itu di bawah 2 juta kalau mesinnya. Tapi saya rekomendasikan karena saya berkaitan dengan teknologi Jerman, ada mesin iradiator dari Jerman yang nilainya di bawah $2 juta. Ada kemudian kuri, satu kurinya sekarang ini rata-rata ada 3 production dari Nordion. Nordion itu dari Kanada, kedua Mayak itu dari Rusia. Dan terakhir baru-baru ini Cina ada radius isotope 60. Yang tipe pensilnya yang saya tayangkan tadi tipe 188 untuk industri gamma iradiator. Harganya ini harga Nordion saat ini satu kurinya
$5 US. Jadi kalau kita mengorder 100.000 kuri atau 6,6 mega kuri, jadi kita harus perhitungkan 600.000 dikalikan $5, sekian dolar berapa rupiah sekarang. Nomor 2, nomor 1 tadi adalah nilai area atau tanah itu lebih kurang 1 hektar minimal. Warehouse, processing, kontrol, kemudian office cukup dengan 1 hektar, juga dengan loading dock. Itu nilai dan sebagai hitungan saya selama ini saya sebagai konsultan ini round semuanya rata-rata dengan kapasitas 600.000 kuri itu lebih kurang hampir 100 miliar. Dengan dolar, $1 ini adalah 14.000 rate-nya. Lebih kurang Pak Kevin ini hampir 100 miliar. Kalau mau detailnya kita bisa duduk sama-sama dengan calon investor. Kita akan bangun di Surabaya, Celebes, Kalimantan, Medan. Karena Medan itu sumber ikan yang paling banyak. Jadi Dinas Perikanan di sana menginformasikan pada saya telah mengadakan survei, ternyata hasil ikan kita ini diekspor ke Vietnam. Makanya tadi data statistik tersebut, di Vietnam diiradiasi. Hasil finished good irradiated tersebut ditulis made in Vietnam, sedangkan raw material dari Indonesia. Di sini kerugian kita besar. Namun bagi production perikanan masih menguntungkan. Makanya sangat benar-benar layak di Indonesia harus dibangun 2-3 selain Batan ya. 2, 3, 4 dan sebagainya. Misalnya di Celebes 2, Celebes itu di mana? Di Sulawesi ya. Sulawesi, saya sebut Celebes 2 atau yang banyak di Jawa Tengah adalah perikanan dengan jamu-jamu. Angin sekarang diekspor ke Kanada, kemasannya harus bebas dengan kuman, E. coli dan sebagainya, dan bebas dengan virus corona juga. Ini sekarang kalau saya dengar-dengar. Bahkan sekarang ada temuan frozen food, yaitu shrimp ya, itu ada deteksi virus coronanya. Ini sesuatu pertanyaan dari mana virus corona tersebut. Ini dari Indonesia ya. Makanya sekarang nih banyak produk-produk harus iradiasi. Virus pun itu lewat mental dengan iradiasi dengan dosis 1 kg juga pun. Kita pun dengan dosis 4 gray sudah 1 bulan kita nggak bisa hidup jadi tengkorak. Oke, ini Pak Kevin ya, Pak Kevin ya dari mahasiswa. Apabila ROI-nya di sini saya perhitungkan rata-rata supermarket yang sudah saya adakan hampir 3 tahun yang lewat di Surabaya itu, Medan itu rata-rata 4,4 5 tahun return on invest-nya. Jadi harus kita perhitungkan mengenai CAPEX, OPEX, sama interest. Kalau kita dari bank berapa, kemudian jumlah daripada manpower-nya berapa, itu saya perhitungkan hampir lebih kurang 100 M. Dengan dolar 14.000 rupiah per $1. Oke Pak Kevin? Ada maksud ingin invest, nanti kita akan bicarakan secara detail. Saya ada data-datanya berapa, nilai MTC-nya, elektriknya berapa, orangnya berapa, gaji Pak Kevin berapa, nanti disebutkan di sana, atau Pak Kevin sebagai BUD-nya, atau managing director-nya, silakan. Akan kita rinci secara detail. Oke Pak Kevin? Good luck. Terima kasih Pak. Oke. Baik, ini ada pertanyaan lagi atau di sini ada yang raise hand, Firda Parida. Parida. Maaf Bu, itu kepencet tadi. Ya, oke. Baik, selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan dari mahasiswa apoteker. Oke, ada Wahyu ya dari Wahyu Pak. Apoteker, oke. Ya, apoteker, izin Prodi, bertanya apa saja ilmu dan skill yang harus dimiliki apoteker fresh graduate yang ingin bekerja di bidang farmasi seperti Pak Gustam sekarang. Terima kasih. Oke, begitu baik. Pak. Cukup dengan kita ada jenjang apoteker ya.
kemis, karena pada umumnya itu harus berpendidikan itu eksakta ya, dengan itu apa itu pasti alam ya, pasti alam. Khususnya apoteker. Apoteker ini tentunya memegang suatu finish atau raw material daripada pharmaceutical maksud saya obat-obatan ya, dan kemasan. Postgrad cukup dengan apoteker, pengalaman ya tidak 1 tahun dalam manajemen ya. Khususnya di sini ya tentunya untuk menjelaskan pada customer pengetahuan dasar-dasar dengan fisika nuklir atau kobalt 60. Jangan langsung kita sebut radioaktif, melainkan radioisotop atau radionuklida. Karena radioaktif itu kita simpan saja secara internally, oke? Pak Wahyu dengan postgrad apoteker ini bisa juga dengan iradiator, juga sebagai departemen QA-nya biasanya. Karena biasanya apoteker atau farmasis itu secara auditor ya, mengaudit ya, membuat suatu paperwork sesuai dengan SOP-nya sehingga kita bisa mengaudit pada external auditnya. Apabila kita kerja di industri farmasi, kita harus susun auditnya bagaimana fasilitas iradiator itu menerapkan SOP-nya, paperwork-nya bagaimana, manpower-nya, maintenance-nya, bagaimana menentukan dosis iradiasinya, kemudian bagaimana kita membaca minimal dose atau rush dose max operdimine-nya, kemudian throughput-nya, semuanya kita masukkan ke dalam SOP sehingga menjadi audit untuk fasilitas. Ataupun kita juga bisa bekerja di fasilitas iradiator. Untuk memberi penjelasan lebih jelas, lebih menguntungkan. Kenapa? Karena sudah ada suatu dasar ilmu pengetahuan eksakta tentang obat-obatan atau ditambah dengan pengetahuan fisika nuklirnya, kobalt 60, sehingga kita untuk mendapatkan customer ini lebih cepat dibandingkan orang awam. Jadi kita tentunya duduk di marketing, membantu marketing staff untuk presentasi, mencari produk, sehingga sebagaimana pertanyaan Pak David tadi, ROI-nya lebih cepat, jadi di bawah 4 tahun. Semakin banyak kita produk yang kita collect, semakin kita naikkan sehingga throughput-nya naik dan cost-nya cukup memadai. Cost-nya dapat diperhitungkan apabila CAPEX, OPEX atau dari banknya sudah ditetapkan. Berapa satu gray untuk udang, berapa 1 kilonya berapa rupiah atau dolar, itu bisa diperhitungkan. Apabila kita sudah menemukan CAPEX, OPEX sama interest bank-nya berapa. Oke Pak Wahyu ya. Sampai jumpa ya nanti apabila kita bangun. Oke, sangat menarik ya. Baik, Pak, ini ada yang ingin bertanya langsung dari mahasiswa apoteker ya, Andini Aulia. Oke, kepada Andini silakan pertanyaannya disampaikan. Baik Pak, saya dengan Andini Aulia. Sebelumnya terima kasih untuk penyampaian materinya yang sangat menarik. Yang saya ingin tanyakan, tadi kan Bapak juga menjelaskan bahwa iradiasi sinar gamma ini tuh dapat berlaku juga untuk buah dan sayuran segar, juga rimpang-rimpangan ya Pak ya, dan dapat menunda kematian buah. Berarti ini kan ada kaitannya dengan reaksi enzimatis yang ada pada bahan alam tersebut ya Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah berpengaruh juga terhadap kandungan senyawa lain yang ada di dalam bahan alam tersebut, misalkan senyawa metabolit? Karena kan pada sekarang ini sudah banyak farmasi dengan berbasis bahan alam. Apakah direkomendasikan untuk bahan-bahan alam ini dengan iradiasi? Terima kasih, Pak. Oke. Ya, Bu Alia ya namanya? Andini, Pak. Andini. Ibu bisa nanti buat apa semacam tugas akhir ya. Ini sangat baik, benar ya. Sebagai apoteker tentunya persyarat mutlak kita mengenal metabolik tentang kandungan enzimatisnya, perubahan secara reaksi apa alami atau proses dengan perlakuan lainnya atau kemis, dan kita menjurus kepada fokus iradiasi. Itu bisa nanti dibuatkan tugas akhir Anda. Namun secara bisa saya jawab, proses enzim ini adalah untuk
pematangan buah ya. Bagaimana buah itu cepat matang, ini adalah enzimnya. Dengan dosis yang kecil, dosis iradiasi sampai 0,15 kg atau 150 gray, ini sudah direkomendasikan secara internasional. Bahkan BP POM merekomendasikan bahwa buah-buahan dapat ditunda kematangannya. Jadi tidak ada pengaruh struktur kimianya, organik enzim itu akan berubah, hanya ditunda. Jadi tidak grow cepat proses fermentasi buahnya gitu. Ini dengan dosis 0,15 kg. Ini kalau saya kasih contoh Ibu ya. Kalau kita manas air ya dengan 100 derajat Celcius lebih, tentunya akan menguap terurai dengan hidrogen gasnya ya berurai. Namun kalau kita hanya panaskan cukup 60 atau 40 sehingga menghilangkan hal-hal yang lain, itu semacam itu. Jadi pengaruh secara fisiknya itu Bu. Makanya ditetapkan secara international regulation atau recommendation-nya di sini adalah 150 grade sudah cukup menunda kematangan buah, sehingga proses enzimatisnya itu tertunda, sebagai buah itu tidak matang. Begitu juga sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini dosis 0,15 kg atau 150 gray ini untuk khususnya insek yang ada. Insek. Kan insek ini kan memakan daripada leaf, buah-buah atau daun-daun segar, atau merusak daripada layu ya, daripada vegetables. Ini sayuran dan buah-buahan itu sudah diterapkan dengan dosis 0,15 gray. Tadi saya sudah sebutkan untuk menunda kematangan buah ya. Mengenai metabolisme lainnya itu tidak saya temukan, cuman kita berpatokan pada dosis. Bagaimana tidak mempengaruhi pada struktural molekul daripada enzim atau nutrisi lainnya, sehingga itu akan berubah secara fisik atau secara kimianya. Itu aja Bu. Berarti Bapak untuk kandungan antioksidan yang misal ada dalam tumbuhan juga itu tidak begitu berpengaruh ya Pak dengan efek iradiasi ini? Kandungan antioksidan dalam tubuh kita? Bukan dalam dalam tumbuhan. Misalkan tadi dalam rimpang itu. Ya, antioksidan tidak pengaruh karena di sini ya sebagai rekomendasi 0,5. Ini rimpang misalnya jahe ya. Jahe, kemudian kunyit atau lain-lainnya ya. Ini dengan apabila sudah dengan powder, nggak fresh lagi, itu dosisnya lain karena proses powder kan kontaminannya tinggi. Probability contamination high itu ya. Tinggi ya. Jadi perlu diadakan suatu validation. Kalau hanya dosis 0,15 kg atau 150 gray itu masih ragu-ragu, tapi kalau dalam bentuk press itu direkomendasikan hanya menghilangkan insek. Ini rimpang ya, ini untuk press ya. Iya Pak. Untuk menunda pertumbuhan tunas jahe misalnya dengan dosis 150 gray itu cukup. Jadi proses dengan itu saya rasa pertunasan ada berkaitan dengan klorofil ya, klorofil. Kalau buah-buahan kan enzim. Iya. Kalau tuber atau jahe ada itu kan klorofil. Kalau klorofilnya berlangsung akibatnya pertumbuhan tunas akan berlangsung. Jadi menunda proses klorofilisasinya itu ditunda sehingga jahe jadi onion apa tuh bawang ya. Bawang kan kita ekspor atau import ini melalui badan karantina, kalau ada tunas kan ada di reject dan sebagainya. Nah justru untuk sebagai mempertahankan value editnya itu harus ditunda pertunasannya dengan iradiasi dosis 150 gray. Itu aja Bu. Baik Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Ya oke, thank you, terima kasih. Next please. Oke, ini ada yang ingin bertanya secara langsung, Pak, Ya. dari mahasiswa S1 nih, Catur Wibowo ya? Catur Wibowo. Catur. Baik, Pak. Silakan, Ya. Catur. Selamat pagi, Pak. Saya Catur Wibowo, Pak, mahasiswa S1. Saya bekerja di Rumah Sakit Karyadi Semarang, Pak. Jadi gini, Pak. Saat kita handling obat-obat radiofarmasi, Pak, kita kan pakai alatnya khusus, Pak. Mesinnya khusus dan kita pakai APD khusus, Pak.
Jadi kita kalau handling masuk di dalam itu, kita ada kalung, dan kalungnya itu menandakan bahwa itu ada paparan, terjadi paparan, Pak. Nah, pertanyaan saya, kita kan tiap hari terpapar radiasi, Pak, dari sediaan radiofarmaka itu, Pak. Ya. Nah, apakah itu bisa hilang, Pak, untuk petugas handlingnya? Terus kemudian hilangnya berapa lama? Kemudian seberapa cepat untuk petugas itu dilakukan rotasi, Pak? Mengingat radiasi itu kan bahaya, Pak. Jadi kan tadi dijelaskan bahwa kalau dosisnya besar dapat menyebabkan kanker, kalau dosisnya sesuai dapat menyembuhkan kanker gitu, Pak ya. Baik. Belum saya jawab Pak Catur ya. Terima kasih, dari Pak. Rumah Sakit Kardia Semarang ya. Mengenai safety ya, mengenai kalung kan dari metal ya dan sebagainya. Memang ada suatu paparan yang itu dia punya safety levelnya itu biasanya 2 mg per jam. Karena kita sebagai radiation safety officer-nya, kita harus memperhitungkan itu dengan jarak tertentu 2 mg per jam. Jadi miligram itu kan itu dosis yang diterima kepada personal itu 2 per jamnya 2 miligram kalau tidak salah, bisa dicek nanti ya. Dengan alat, boleh saya tanya alat APD itu alat apa Bu? Pak, ini UP atau apa? Alatnya yang itu Pak, untuk itu Pak apa? Yang dikalungkan itu Pak? Yang dikalungkan atau mesinnya Pak? Jadi petugasnya itu dikalungkan Pak. Kayak saya tuh kalau mau handling tuh Pak, ada kalungnya itu menandakan bahwa ketika saya masuk di ruang handling itu, saya terpapar. Jumlah paparannya ada di digitalnya itu Pak. Itu bukan kalung, melainkan itu film badge ya, film badge. Jadi apabila kita bekerja di daerah radiasi, kalau terjadi suatu paparan radiasi, berapa miligram yang kita terima, itu dapat dibaca oleh batan biasanya, atau instansi yang bisa membaca dosis serapnya berapa. Itu bukan kalung dari metal, melainkan itu film badge, setiap film badge. Makanya kalau kita masuk ke irradiator, di tempat ruang irradiator, itu namanya pocket dosimeter kita tempelkan. Kemudian petugas sesuai dengan SOP kita melakukan dengan survei meter apakah sumber sudah aman di dalam, ya sumber radiasi yang sudah direndam dalam air. Kalau sudah tidak ada lagi menunjukkan pre radiasinya, itu pun tamu atau petugas setiap petugas secara rutin mesti ada kalungnya atau film badge. Film badge itu harus kita gantung seperti kalung atau kita tempel digantung di kocek di baju kita. Nah, setiap bulannya harus kita baca karena kita bekerja di daerah area radiasi itu kita tidak tahu berapa miligram kita dapat ya. Jadi setiap tahunnya kita kirim ke batan atau perusahaan yang bisa membacanya yang telah disertified oleh Bapeten, berapa miligram per 1 bulannya. Jadi totalnya berapa? Karena kita diizinkan 1 jamnya boleh 2 miligram per jam. Ya, jadi berapa lama tentunya apabila dari pihak Batan membaca lebih daripada over limit pembacaan, makanya Batan akan mengundang fasilitas atau rumah sakit bagaimana SOP-nya akan diaudit semuanya, Pak. Apabila lebih dari sekian tidak membahayakan, operator tersebut harus diistirahatkan di rumah, makan banyak dengan telur atau protein yang tinggi sehingga menghindari pada kerusakan sel tubuh kita. Jadi kalau sel tubuh kita rusak tentunya secara kronis akut akan menyebabkan kanker. Oke Pak Catur? Baik Pak. Makanya kita jadi kalung itu kita sebut dengan film badge ya, yang kuning-kuning itu tidak salah. Iya Pak, benar Pak. Baik. Itu dilarang sekali dibuka, dilarang sekali kita berjemur di luar, karena di luar kita, di daerah kita ini kalau ada radiasinya, tapi tidak membahayakan. Makanya kalau kita sering berjemur di luar di atas jam 12 siang, kerusakan pada kulit ari kita akan rusak, akan gimana? Karena ada radiasi, ada itunya, ada UV-nya, ada. Oke Pak? Baik Pak.
Berarti yang menentukan atau rotasi personilnya itu dari pembacaan Batam tuh Pak ya? Ya, jadi Batam, Batam akan membaca atau perusahaan yang lain membaca, oh batas limit daripada aman, dia boleh bekerja. Tapi kalau lebih daripada sekian milirem per 1 bulannya berapa, mereka akan menghitung. Di sana kan ada dokter radiasinya kan, dokter radiologinya kan. Wah ini bahaya katanya. Kemudian bikin surat, ada audit bahwa pekerja tersebut yang memiliki pilihan bed tidak boleh dipindahkan kerja selama sekian bulan. Harus banyak makan protein sehingga menghindari pada kerusakan sel. Jadi kalau kerusakan sel itu tentunya kita akan tahu sendiri kita cancer ya. Oke, thank you. Berikut next please. Ini satu lagi pertanyaan dari chat Pak, dari mahasiswa apoteker Lydia. Izin bertanya. Ya, silakan. Sumber radiasi yang digunakan untuk sterilisasi apa hanya kobalt 60 saja atau ada sumber radiasi lainnya, Pak? Dan apa yang digunakan itu? Terima kasih. Oke, singkat. Saya jawab singkat juga. Memang ada selain kobalt 60 ada cesium 137. Cesium 37 itu sangat baik karena dia punya half time-nya sampai 30 tahun dibandingkan kobalt kan 5,27 tahun. Namun dari segi safety-nya cesium itu bukan metal karena struktur molekul daripada garam ya. Jadi apabila kita kemas dengan encapsulated di dalam suatu kemasan tersebut, kemungkinan terjadi larutan dan sebagainya apabila terjadi kalau direndam dalam air. Garam kan laut dalam air. Jadi semua air itu akan terkontaminan. Jadi kita tidak diperbolehkan masuk ke chamber atau ruang iradiasi karena ada paparan radiasi. Batan pun tidak bisa masuk. Hanya bisa masuk di situ harus bagaimana caranya kita harus undang vendor atau supplier daripada cesium 137, mereka yang akan mengendal dan cost-nya luar biasa, lebih daripada CAPEX. Makanya tidak dianjurkan cesium 137 ini untuk skala industri. Kecuali untuk riset atau rumah sakit, misalnya yud satu berapa itu untuk kelenjar gondok ya. Jadi hanya kobalt 60. Satu. Nomor 2, kobalt 60 tidak menyebabkan radiasi karena dia mempunyai energi 2,5 mega electron volt. Jadi hanya ionisasi di elektron, di orbital suatu struktur molekul, tidak ke dalam nuklei, ke intinya. Kalau masuk ke dalam inti, itu adalah sumber neutron, reaksi fisi di reaktor inti, dari nuklir reaktornya. Jadi kalau neutron masuk ke dalam inti, jadi inti bertambah 1 neutron, bagi intinya tidak stabil, maka itu disebut dengan radioaktif. Oke, Bu Lydia? Ya Pak, terima kasih banyak Pak penjelasannya. Ya baik. Next please. Oke, pertanyaan secara langsung ini ada dosen nih Pak, dosen dari apoteker, Pak Vino ingin bertanya, silahkan Pak. Vino. Ya, Pak Vino. Ya, selamat pagi Pak Gustam. Terima kasih atas paparannya Pak. Selamat pagi Pak Vino. Selain dosen, saya kebetulan juga praktisi di industri Pak. Iya ya. Saya di industri biotek Pak. Nah, namanya apa? Industri apa namanya? Industri apa? Biotek, PT Tanah Bioteknologi Pak. Oh, bioteknologi, biotek. Oke. Oke, saya coba mengamati Pak di industri biotek ini sekarang sudah mulai pergerakannya itu dari peralatan ya Pak ya. Saya lebih ke arah peralatan fermentor atau mixing tank. Itu sudah bergerak dari stainless steel berubah menjadi kayak plastic bag. Artinya tuh dari multiple use berubah jadi single use. Karena memang praktisnya memang di lapangan itu lebih ke arah kita menghindari kontaminasi dan secara investasi juga lebih murah. Yang ketiga juga kita mengurangi kegiatan untuk proses validasi cleaning. Nah, tapi yang saya lihat keberlanjutannya sebenarnya ada posisi ya nanti mungkin si bag-bag plastik ini akan menjadi satu sampah yang artinya susah didaur ulang. Yang kedua mungkin cost capex di awal hilang, tapi cost di opex-nya jadi akan meningkat karena memang industri bag ini mungkin baru dan lagi hot sehingga harganya opex jadi mahal. Pertanyaan saya Pak,
Untuk sisi validasinya, Pak, sebenarnya lebih gampang ya untuk klinik validasi tidak perlu dilakukan. Tapi saya lihat ada sisi efek sampingnya bahwa produk yang kita lakukan mixing atau lakukan pertumbuhan di fermentor, kita harus ada cek namanya extractable and listable-nya, Pak. Jadi itu akan mempengaruhi bahan-bahan yang terbawa ke dalam material ketika mixing. Nah, saya agak bertanya apakah itu pengaruh dari hasil sterilisasi si bag yang single use itu dengan kan biasanya kan sterilisasi menggunakan gamma iridiasi. Terus yang kedua, untuk mengakali untuk si OPEX itu bagaimana ya Pak? Karena itu kan lebih, ya karena itu kos tambahan, apakah itu bisa didaur ulang dengan, ya karena kalau beli terus sebagai kos tambahan, ya itu mungkin sisi harus diperhitungkan oleh perusahaan tersebut. Mungkin itu dulu Pak dari saya. Terima kasih. Ya, mengenai ini ya, mengenai biotech ya, mengenai kembali kepada bag tadi tersebut, kita tidak tahu, kita harus tahu dengan spesifikasi bag yang di mixing tersebut ya, apakah tadinya supaya itu bebas dengan kontaminan yang kita dapat itu dia itu tahan dan tidak tahan dengan radiasi. Kita tahulah sebagai contoh polipropilin adalah struktur hidrokarbon yang punya 4 koordinatif ya. Dan ada double binding di situ, hidrokarbon, double binding dengan karbon-karbon. Setiap double binding itu memang energinya kuat, kaya, tinggi. Apabila ada suatu paparan valve fisik, energi menguraikan, jadi bentuknya tidak stabil, jadi cepat terurai. Itu makanya polipropilin itu tidak direkomendasi dengan dosis tinggi, dosis steril, akan terurai secara kemis ya. Itu kan polimer Pak. Ya, bag kan polimer, plastik ya. Tapi kita tidak tahu speknya apakah itu dibuat daripada polipropilin atau polyvinyl chloride ya. Kalau chloride itu menyebabkan warna kuning dan bau ya. Kalau polipropilin itu memang bau dan itu cepat rapuh apabila terjadi mixing atau secara gesekan fisik itu akan pecah karena dia punya angulation break atau tensile strength-nya itu rapuh. Ya, ini salah satu. Nah, apakah orderan Bapak tersebut sudah disterilkan dengan gamma ataukah tidak? Ini suatu pertanyaan. Mohon dicek spesifikasi barangnya Pak. Ya, ini dengan validasi produk tersebut mengenai OPEC ini harus diperhitungkan lagi Pak. Apakah ini kita perhitungkan? Hal ini belum bisa menjelaskan dengan perlu waktu yang banyak Pak ya. Dia harus tahu mengenai capex daripada bioteknologi ini, kemudian operation cost-nya, apabila kita lakukan validasi produk, apakah kita harus ngecek dengan OPEC-nya, menurunkan OPEC-nya, ini harus kita duduk sama-sama tentang cost-nya Pak. Itu Pak Pino. Baik Pak, terima kasih untuk informasi dan jawabannya. Ya, nanti mengenai hal-hal yang kurang pas atau kurang itu dengan pertanyaan Bapak, nanti kita akan chat ya. Bapak kan ada nomor HP saya, nanti kita akan bicarakan secara bioteknologi, aplikasi bag untuk Pak irradiation. Ya Pak ya? Baik Pak, baik Pak. Thank you. Berikutnya please. Oke Pak, mungkin ada lagi yang mau bertanya atau sudah cukup? Ini ada lagi, kan ini ada 284. Ada di chat. Ya. Ada di chat Bu Rika, chat ada. Saya. Chat belum ada Ibu. Mungkin atau mau bertanya langsung saja Bu? Langsung aja Bu. Boleh. Ya, Pak Gustam, apa kabar? Baik, dengan siapa nih? Diana. Oh Diana, oh, mana ujinya? Diana, saya lihat di WA-nya itu banyak benar rendang. Kapan kita pesan rendang, makanan dan sebagainya. Itu rendang itu harus disterilkan. Kalau kita naik haji kan lama berapa 1 bulan, rendang itu jamur, itu diiradiasi, itu sudah dilakukan oleh Batan, oleh Profesor Irawati teman kita. Ya itu makanya juga nyambung Pak pertanyaannya Pak Gustam. Ya. Baik, Pak Diana. Ya. Terobosannya kan sudah bagus ya, jadi pemaparannya bagus dimengerti. Ya. Nah, sehubungan dengan tadi iradiasi untuk makanan itu bagaimana ya efek sampingnya Pak? Terus bagaimana kita paham bahwa makanan yang diradiasi itu aman?
Ya itu tadi termasuk juga tadi yang Bapak bilang mau makanan saya rendang dan lain-lain. Bagaimana Pak? Baik. Ini memang kita kan satu regulasi atau badan yang telah yang mengeluarkan undang-undang. Badan di sini adalah Menkes atau BP POM. Mereka adalah salah satu international member mengadopsi secara internasional. Jadi ada 3 badan, EIA, FAO, sama WHO. 3 badan ini, bahkan FDA pun telah berpuluhan tahun, sejak tahun 60-an tentang radiasi makanan, mengadakan suatu riset, baru menemukan dosis rekomendasi sekian. Bahwa makanan itu maksimal itu 10 kg. Ya, 10 kg, kecuali yang water content-nya tinggi. Misalnya saja kita telah mengalokasikan beras ya. Beras itu memang dia punya water content-nya itu 16, sekian %. Tapi untuk menghilangkan kutunya, ini beras bulog yang pernah kami lakukan, kita kasih dosis 1 kg. Kuda sampel tersebut diuji di lab di Bulog, baik lab Batan, ternyata hasilnya akurat. Nutrisinya, nasinya, pecahan berasnya, kemudian apa-apa terkandung daripada beras, khusus ini karbohidratnya, beras itu berapa persen, itu tidak berubah. Cuman sekarang kita adakan aging test selama 1 tahun dibandingkan tidak diiradiasi. Yang tidak diiradiasi selama 1 bulan kutunya luar biasa, Bu. Kemana-mana. Dibandingkan diiradiasi itu tidak ada kutu. Nah, disinilah baik sigot dari kutunya, telurnya, atau anak-anaknya daripada kutu, atau yang sudah dewasa dengan dosis 1 kg itu akan musnah, tidak mempengaruhi pada nilai gizi makanan tersebut. Kembali ke makanan secara umum, misalnya buah-buahan, kita tidak hanya langsung mematikan buah dengan mikroba, melainkan menunda proses enzimatis atau pematangan buah, fermentasi, sehingga dosis yang telah ditetapkan direkomendasikan secara internasional dengan dosis 150 Gray itu cukup menunda kematangan buah tanpa mempengaruhi merusak daripada struktur nutrisi yang ada di dalamnya. Itu nomor satunya ya. Memang berbeda-beda makanan dan sebagainya. Kemudian untuk rendang, Ibu, ini sangat penting karena kita telah kerjasama waktu itu dengan Ibu Profesor Irawati yang ada di Batan. Karena berapa sih kuota naik haji kita ke Indonesia, kan ada 200.000 orang ya. Kalau kita satu orang bawa 1 kilo kan 200.000 kilo. Ya, jadi 200.000 itu kilo berapa ton? 200 ton kan? Nah, itu suatu value kita bagaimana mengiradiasi. Karena rendang itu mungkin kita adakan suatu pembekuan prosesnya, kemudian kita iradiasi, kita adakan suatu validasi 1-3, bahkan 1-5 kg. Karena makanan kan maksimal 10 kg kan. Nah, kemudian diuji coba dengan pembelajaran inisial bioburden-nya berapa, kemudian physical properties-nya, kemudian aging test-nya. Kalau tidak ada perubahan secara spesifik awal, dengan dosis itu sangat efektif, baru kita adakan komersial. Tentunya kita harus melibatkan BP POM, Menkes, sama itu ya, Departemen Agama dan sebagainya. Dan ada labelnya halal. Apabila itu teruji, ini salah satu profit bagi kita. Mungkin Ibu Diana mungkin 200 ton ya, berapa ratus juta atau berapa miliar 1 tahunnya you punya income ya. Jadi kita harus buat satu pabrik rendang. Hindari pada kadar water content-nya sekian persen. Kalau bisa itu di bawah 10%. Dengan dosis itu tidak akan berubah. Makanya kalau seafood ya, misalnya lobster, shrimp, atau proklake itu paha kodok ya, itu harus dibekukan sampai minus 20 derajat Celcius. Frozen sama air tidak di-froze itu kan lain struktur molekulnya kan. Kalau air biasa itu dia punya ada sudutnya sekian derajat ya. H2O, oksigen, kakinya hidrogen ada sudutnya. Tetapi pada saat maksud saya lurus ya, simetrik ya, maaf ya, terbalik.
pada saat itu di-froze akan membuat sudut 60 derajat Celcius hidrogen oksigennya, maka dia stable, tidak akan pecah. Ya, dengan dosis sekian. Ini salah satu contoh. Makan rendang kita harus bagaimana kalau bisa di bawah 10% kadar air dengan dosis uji coba dengan validitasnya. Apabila ini sudah dikemas dengan validasinya, report, kemudian kemasannya, cara mengemas yang baik. Jadi apabila itu kemasan yang tahan radiasi sudah kita temukan, kita uji coba, rendang kita kemas kalau bisa ya vacuum ya kita iradiasi. Kemudian surat rekomendasi daripada departemen terkait kita akan bawa atau kita adakan suatu ya marketing penetrasinya bagaimana, atau kita bisa ekspor ke negara-negara yang orang yang mau naik haji berapa triliun, berapa miliun maksud saya ya. Itu salah satu profit yang sangat tinggi. Ini belum digarap Bu Diana, kita garap sama-sama. Cost-nya jadi berapa Pak? Bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat? No, cost-nya begini. Nanti saya perhitungkan 1 kilo rendang itu berapa dosisnya. Makanya kita harus adakan suatu validation prosedur untuk menentukan dosis yang tepat, minimal berapa grade. Karena perhitungan saya calculation cost-nya itu, kita harus capex-nya ada, OPEX-nya ada, semua dan sebagainya ada. Nanti satu tahunnya itu berapa jumlahnya yang harus kita keluarkan biaya operasinya. Kemudian 1 jamnya berapa, 1 menit untuk rendang ini berapa cost-nya. Itu saya bisa perhitungkan. Hari ini saya nggak bisa, harus ada 4 lembar tulisan tangan. Ya. Nanti nanti kita ketemu atau kita koordinasi dengan dekan. Oke. Ya, terima kasih Pak Gustam. Profit. Ya, terima kasih Bu Rika. Rendang nanti kita bisa ekspor ya. Ya. Oke. Next please. Baik, terima kasih Bu Diana atas pertanyaannya ya. Baik, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, waktunya masih. Ya, ini pertanyaan 9 orang ya. Iya, banyak sekali nih Pak yang bertanya. Banyak, Jadi, silakan. Masih ada waktu kan kita ya, sampai jam berapa? Sampai jam 11 masih ada waktu untuk bertanya ya. Jadi ini kesempatan yang baik untuk bertanya kepada narasumber kita pada pagi hari ini, karena beliau juga merupakan konsultan ya. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Selamat pagi Pak Gustam. Dengan saya Vigo Sambaton. Alpido? Mahasiswa PKPA. Vigo. Wah, Vigo, saya Gustam. Terima kasih. Selamat siang atau selamat pagi Pak Vigo. Selamat siang Pak. Saya ingin bertanya Pak. Ya, kan saya tahu gowning farmasi steril itu salah satunya itu mempertimbangkan tingkat antistatisnya Pak. Nah, biasanya kami kalau di industri steril itu gowning antistatis ini ketika sudah dipakai bisa dipakai kembali dengan melakukan sterilisasi ulang dengan autoclave. Nah, kekurangannya itu adalah ketika kita sudah mengautoclave 30 kali, kemampuan antistatis dari si gowning tersebut kan akan menurun. Iya. Dengan menggunakan iradiasi, tingkat penurunannya bisa diperkecil sehingga penggunaannya itu bisa lebih banyak dari 30 Pak, karena yang tadi yang saya bilang di autoclave dia hanya bisa 30 kali pakai. Yang kedua, untuk industri steril seperti produk bioteknologi, apakah produk-produknya itu bisa menggunakan sterilisasi dengan iradiasi saja dan dilakukan pada akhirnya dibandingkan kita menggunakan filter steril, Pak? Apa tadi? Filter? Filter, melakukan sterilisasi menggunakan via filter. Oke. Terima kasih, Pak. So, saja pertama mengenai gowning ya. Ini kalau autoclave 30 kali maksimal ya. Iya, Pak. Jadi memang autoclave adalah satu treatment juga untuk proses steril ya. Memang itu perlu harus kita lihat dengan water content-nya, moisture-nya dan sebagainya Pak ya. Kemudian itu juga kita keluar
apakah proses ada SOP pada saat kita ambil carry out daripada konten dari autoclave itu sudah ada suatu packagingnya. Nah, itu dikhawatirkan terjadi cross kontaminasi lagi. Itu nomor satu ya untuk clave ya. Nah, untuk iradiasi kita harus perhatikan gowning itu dibuat dari material polimer, tentunya dari polimer ya. Ya. Apakah itu dari polyvinyl chloride? Biasanya dari vinyl chloride putih ya Pak ya? Iya. Ya putih atau dari linen. Kalau dia dari katun itu tahan, karena katun kan dibuat daripada itu, dia punya hidrokarbon yang sangat stable ya gitu ya. Tapi kalau dari polimer itu dari polyvinyl chloride itu saya khawatir kalau kita dengan dosis yang tadi kemudian diadakan reiradiasi, itu tentunya ada suatu double iradiasi, double efek secara fisik ya. Jadi mengkhawatirkan gowning tersebut terjadi break atau tensile strength-nya atau engolation break-nya terpengaruhi ya, dipengaruhi daripada sifat aslinya. Ini saran saya untuk gowning yang dibuat daripada polimer yang tidak tahan radiasi. Jadi ya ini sayang sekali kalau dia tahan radiasi misalnya dari PETE atau polyethylene terephthalate ya, itu juga bagus. Yang itu ada hal-hal yang berkait dengan itu raw material untuk gowning itu tentu tahan radiasi sampai 200 kg atau sampai katakan 10 kali bisa ya. Itu untuk radiasi mengenai gowning ini. Dengan bioteknologi filter itu tentunya pengalaman suatu proses layoutnya sangat itu panjang, vitalisasi dan sebagainya. Tapi kalau bioteknologi dengan material yang digunakan di sini cukup raw material dikemas, telah melakukan validasi, dosis komersial runnya sudah ditetapkan, sudah aging test sudah oke, kenapa enggak kita pakai dengan iradiasi? Filter kan mesti penyediaan alat, kerjaan, perlakuan, dan sebagainya. Tapi ini hanya proses validasi, kemasan, kirim, selesai, dan use. Use ya. Jadi langsung pakai. Nah itu dari saya Pak Vino ya. Pigo. Oke Pak? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, next please. Bu Rika nggak tanya? Ini sudah banyak pertanyaan Pak. Karena udah baca slide ya. Cuman di sana nggak ada capex sama opexnya. Nanti kalau ada hal-hal yang berkait dengan interest untuk membangun iradiator, baik yang ada money-nya, ada pinjaman bank atau saudara rekomendasi, itu nanti akan dituangkan nilai capex sama opexnya. Ada semuanya kepada saya sesuai dengan konsultan. Oke. Baik, karena waktunya juga sudah 3 menit lagi. 3 menit lagi. 2 pertanyaan. Mungkin masih ada yang penasaran lagi? Bukan penasaran, interest ya. Interest ya. Kalau sasaran dan nggak ketemu titik, nggak tepat. Kalau interest itu titik benar. Kan itu scientific point ya. Not sasaran. Oke. Ya. Bagaimana? Ada? Ini juga selamat datang ya kepada Bapak Ibu dosen juga di sini hadir ya, ada Bu Diana, Bu Risma, ada Bu Lunggu, Pak Vino. Bu Risma ada ya? Ada Bapak, ada Pak. Bu Risma belum di-unmute Ibu. Sehat Ibu? Bu Risma, kemudian Pak itu siapa namanya? Belum di-unmute. Pak Rismantoro? Suaranya. Bu Risma seangkatan kan ya Pak Gustam? Pak Risma satu angkatan. Risma itu satu angkatan sering. Bu Risma belum di-unmute, Bu Risma. Saya dulu pernah pinjam uang untuk beli gado-gado dulu. Nah. Waktu di Jalan Borobudur. Bu Risma belum di-unmute. Bu Risma. Suaranya belum masuk. Suaranya belum keluar, Bu Risma. Nah, ya baru. Halo Pak Disani. Halo Risma, apa kabar? Ini tahun 69 sudah nggak ketemu, udah berapa puluh tahun ya? Waduh, kamu generasi kedua. Teman 1 tahun kamu pindah ke Jerman. Iya, waktu kita kuliah kualitatif, kimia kualitatif sama Pak Farmakopi ya.
Pinjam uang katanya Bu Risma buat beli gado-gado. Iya, ingat kita ngiris preparat anatomi dengan singkong ya, apa atau singkong di dalamnya, kita sama-sama dulu. Temanku di sana cari pacar dia. Oh, cari pacar siapa? Ya, kamu nggak inget aja. Ya, oke, Risma, gimana? Sehat-sehat ya? Iya. Oke. Gimana, ada tanya Risma, kita bangun iradiator atau kita gimana? Alah, udah tua, udah sakit, udah 70 tahun kita. Wah, ya hampir sama umurnya, saya 72, Ibu. Iya, kamu kan hebat deh, 72 sekarang. Ya, karena itu enzimatisnya menunda kematangan. Iya. Oke. Ada diskusi. Iya, mungkin tadi pertanyaan dari Pak Vigo menutup sesi diskusi ya Pak, karena waktunya tinggal 1 menit lagi. Wah, ya, mungkin Rika yang tanya, Ibu Rika. Kenapa Pak? Saya mau bertanya apa Pak? Oke. Mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan lagi bisa kontak ke Pak Gustam ya. Baik, ya, di situ tertera nomor HP saya, email saya, Ibu bisa itu distribute ya. Kemudian Zoom hari ini di record Bu ya. Di recording, lalu juga kita live streaming dari YouTube Pak, karena pesertanya lebih dari 300 ya awalnya, jadi semuanya didistribusikan di YouTube. Bisa nanti Pak, ini ada satu pertanyaan lagi, masih boleh tidak ya? Karena ya silakan, 1 atau 2. Iya. Upper limit. Ya, tapi pindah dia ke Jerman 20 tahun. Baik, ini dari mahasiswa S1 dari Hilman. Ya. Bagaimana mekanisme iradiasi terhadap produk farmaseutik seperti eliksir dan sirup? Apakah mampu mempengaruhi mikroba yang ada di dalam fase air? Oh, that is good. Singkat ya, sirup ya. Sirup itu tanya sirup apa, kandungan airnya berapa, karena finished goods sirup sangat tidak direkomendasi karena kandungan air tinggi karena terjadi suatu peroksida gitu ya, ini oksidator kuat ya, sehingga efek daripada sirup tidak ada lagi. Namun di sini kita harus perhatikan, sirup itu dibuat dari salah satu komposisi raw material. Raw material itu apa? Padat, cair, atau gas. Kalau dia padat, kita itu apa? Nah, itu bisa diiradiasi. Mungkin kontaminan itu terjadi dari raw materialnya. Karena tentunya di dalam industri sirup diterapkan daripada GMP, menekan setidak-tidaknya sangat minimal daripada kontaminan yang ada di area produksi. Namun di sini sasaran adalah raw materialnya, Ibu. Kalau finished goods sirup itu tidak dianjurkan karena sirup itu mengandung air, water content, high contaminated water ya. Nah, takut dengan dosis tinggi terjadi H2O2 atau hydrogen peroksida. Kita tahu H2O2 adalah oksidator kuat ya. Kemudian kemasan. Sirup kan terjadi satu kemasan, raw material, finished good. Nah, yang menjadi salah satu alternatif ya diiradiasi adalah kemasan raw materialnya. Jadi raw material itu dibuat dari PP, kita iradiasi sehingga pada saat peeling sirup tersebut, sirup itu aman, tidak terkontaminasi. Apabila kemasan terjadi ada kontaminan, sirup itu hygiene, tidak ada probability kontaminannya, ya kemungkinan terjadi kontaminasi di dalam. Salah satu contoh minuman tolak angin ya. Tolak angin kan kemasan diiradiasi sama kita. Isinya misalnya rimpangnya, jahe, bubuk semua diiradiasi, tapi pada saat dimasukkan madu dan lain-lain kan kadar air tinggi itu sudah aman, tidak ada satu kontaminan. Itu salah satu pertanyaan ya bagi sirup tadi untuk Pak Hilman ya. Saudara Hilman, oke. Nanti dibuat tugas akhir. Baik Pak, terima kasih ya semangatnya, energinya ya yang sudah kami rasakan ya auranya. Tapi saya tidak ada energi radiasi dalam tubuh saya. Ya, baik Pak, mungkin waktunya juga sudah habis ya. Ada beberapa mahasiswa juga yang izin untuk ada
kegiatan lain kuliah ya. Ya. Mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan kembali bisa dengan Pak Gustam. Pak Gustam ini sangat open ya, bisa ditanyakan melalui WA ya Pak. Atau baik. mungkin ada medsosnya juga bisa ditanyakan ya terkait dengan materi hari ini. Ya, baik. Oke, banyak sekali pemanfaatannya ya iradiasi ini baik untuk produk pangan dan sebagainya ya tadi. Oke, baik, saya cukupkan. Terima kasih kepada narasumber, kepada Pak Gustam untuk hari ini. Topiknya sangat menarik dan bermanfaat sekali. Kami tutup sekian acara Kapita Selekta hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Silakan boleh leave. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Risma, Bu Diana. Terima kasih juga kepada Bu Lungguk yang sudah hadir, Pak Vino dan yang lainnya. Sehat-sehat selalu ya. Sehat selalu ya Pak. Ya. Oke, terima kasih. Silakan boleh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Materi dapat ya Bu? Materi nanti akan di-share Bu Diana. Oke. Terima kasih Pak Gustam. Pak Diana, jangan Sampai lupa jumpa. rendang-rendangnya ya. Ya. Terima kasih Pak Gustam. Terima kasih.